Oke, untuk video kali ini kita akan bareng-bareng ya baca pergerakan saham. Jadi mungkin nanti kesimpulan yang saya berikan itu bisa berbeda dengan kesimpulan kalian. Jadi tetap disclaimer. Oke, langsung aja. Yang pertama untuk saham Raffi ya. Untuk saham Raffi ini hari ini open di 136, kemudian dibikin arah ke 170 ya. Kalau lihat candlenya ini strong bullish. Jadi kemungkinan secara teknikal besok masih bisa naik lagi secara teknikal ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham Raffi sebenarnya nggak terlalu liquid. Untuk hari pertama IPO-nya itu cuma 17,3 M ya. Untuk aslinya net sell 55 juta. Jadi kemungkinan yang punya barang itu masih ngehold di saham Raffi. Kira-kira yang menaikkan siapa? Raffi yang net buy paling banyak hari ini ada si DR ya. DR net buy 2 M. Tapi yang beli paling banyak hari ini itu aslinya adalah si MG ya. MG beli 4,5 M, tapi hari ini juga MG jualan 5,5 M. Jadi untuk MG masih net sell walaupun belinya paling banyak. Kemudian untuk underwriternya untuk Raffi itu ada dua, yaitu CP sama IN ya. Untuk CP-nya net sell 2,6 M, kemudian si IN mana IN? IN beli kecil 187 juta ya. Untuk underwriternya yang satu jualan, yang satu net buy ya, walaupun kecil. Oke, untuk Raffi kesimpulan kalau dari saya sih karena yang pegang banyak barang ini belum belum banyak lepas di market ya, kemungkinan besok nggak sulit ya untuk bikin arah di saham Raffi. Oke, untuk saham Raffi kalau besok arah coba kita hitung ya. 170 kalau arah karena di bawah 100. Berarti kalau arah untuk saham Raffi besok ke harga 228 ya. Kalau arah besok Raffi ke harga 228. Oke, itu untuk saham Raffi. Hati-hati, tapi kalau sampai yang pegang barang lepas banyak, bisa-bisa yang pegang barang taking profit gitu, bisa-bisa untuk Raffi bisa ARB ya. Tapi kemungkinan sih masih naik sih kalau lihat transaksi hari ini. Oke, itu untuk saham Raffi ya. Selanjutnya kita cek saham JAR. Jadi untuk saham JAR ini juga baru IPO dan di hari kedua ini dia arah ya. Padahal tadi sempat koreksi turun ya. Dia open di hari sini di 24 berapa, open di 242 ya. Sempat turun, kemudian di bawah naik, dan ini naiknya arah juga sih 466 ya. Kalau lihat transaksi hari ini apakah si NI masih net buy? Coba cek dulu untuk valuasi transaksinya nggak terlalu besar ya. Jadi yang pegang barang kemungkinan masih ngehold, maksudnya nggak taking profit hari ini, hati-hati. Bisa jadi besok arah lagi yang pegang barang taking profit, kan kita nggak tahu. Coba kita cek JAR ya. JAR NI masih net buy ya. Hari ini tanggal 5. Nah, untuk JAR hari ini NI masih net buy 3,4 M ya. Jadi dengan net buy 3,4 M aja udah bisa bikin arah. Dan underwriter si JAR ini kan ada banyak ya. Kemarin siapa aja kok lupa. Kita coba cek di sini. INARPJYJ. Coba kita cek satu-satu ya untuk AR. AR hari ini nggak tampil ya. Jadi AR hari ini nggak jualan juga nggak beli. Maksudnya nggak tampil di saham JAR. Kemudian yang kedua ada si IN net sell 466 juta. Kemudian selanjutnya si PG hari ini net sell 16 juta kecil. Kemudian YJ yang terakhir. Untuk YJ net buy 10,4 juta ya. Jadi yang
Ya, yang pegang barang nggak lepas barang di market terlalu banyak untuk hari ini di Samjar. Kemungkinan besok masih ada kemungkinan naik selama ya ini selama yang pegang barang nggak lepas banyak-banyak di market. Oke, itu untuk saham SAR kemungkinan kalau besok arah ke harga berapa kita hitung ya. Kalau arah karena masih di bawah 500 berarti 25% ya. Oke, untuk saham SAR kalau besok arah ke harga 582 itu untuk saham SAR. Selanjutnya kita cek untuk saham ATM ya. Dia ATM hari ini naik cukup tinggi ke harga 300 dan ini arah untuk HATM kalau lihat candlenya ini strong bullish. Sebenarnya untuk HATM kemarin itu sudah diakumulasi sama underwaternya lah dan asingnya juga ada yang masuk ya CCS kayaknya. Coba kita cek transaksi hari ini untuk HATM. Untuk HATM sebenarnya asingnya net buy 164 M. Nah, ATM yang naikin paling banyak adalah si XA ya, XA net by 1,7 M. Jadi dengan net XA ini kan underwaternya, kemungkinan dia juga masih pegang barang cukup banyak di saham ATM. Jadi buat naikin itu nggak terlalu sulit. Jadi selama XA ini untuk besok nggak lepas barang masih ada kemungkinan naik lagi ya untuk ATM. Dengan catatan nggak lepas barang ya, tapi kalau lepas barang bisa koreksi untuk ATM. Oke, untuk ATM kalau besok naik ya, kita hitung kalau misalnya ARA. Kalau misalnya ARA untuk ATM ke harga berapa? 300 kali 1. Oke, kalau besok ARA untuk ATM ke harga 374 ya. Bukan 375, 374 karena fraksi harganya 2 kalau masih di bawah 500. Oke, selanjutnya kita cek saham SIDO ya. Oke, untuk saham SIDO hari ini turun 1,3% ya. Kemungkinan dia masih konsolidasi ke area sini ya. Untuk saham SIDO kita cek untuk transaksi hari ini apakah asingnya masih jualan. Oke, untuk saham SIDO yang net buy paling banyak hari ini ada AZ, YPSQXI ya. Ini AZ, ini kayak pendatang baru ya. Kemarin kan ya AZ belum masuk banyak juga. Oke, yang jualan untuk hari ini ada YUCCAK. Jadi asingnya masih net sell ya. Asingnya masih net sell untuk saham SIDO, hati-hati. Yang masuk juga masih yang kemarin ini YPSQXI ya. Cuman Sukor nih ya pendatang baru kayaknya di situ. Kalau kita cek dari berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya mungkin dari sini ya dari 2 Agustus. Dari 2 Agustus ini harga konsolidasinya Sido yang ngumpulin paling banyak YPXC SQ, kemudian yang jualan BKYUZP, asingnya masih net sell, hati-hati untuk Sido, kemungkinan akan konsolidasi untuk besok ya. Ya kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun untuk Sido, tapi kalau menurut saya sih untuk Sido masih konsolidasi. Karena belum ada yang akung pertama, yang kedua asingnya masih jualan, dan yang ketiga masih banyak retail yang masuk di saham situ ya untuk beberapa hari terakhir. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi hari ini dia break di atas 103 soalnya ya. Kalau dilihat untuk candlenya, nah kan dia kayaknya untuk si Bumi ini dia akan konsolidasi ya di area sini di range kalau konsolidasi atau kalau dia bisa break out di atas 116 bisa juga melanjutkan kenaikan untuk saham Bumi ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Bumi hari ini. Hari ini saham Bumi cukup liquid 216 M dan asingnya net base 9,3 M ya. Kita cek saham Bumi kira-kira siapa yang masuk.
untuk tanggal 5 hari ini. Jadi untuk tanggal 5 di saham bumi yang net buy MGSQDR AKBK ya. Jadi AKBK sama MG masih net buy sama kayak hari kemarin ya. Kayaknya tiga broker ini jaga harga. Kemudian si ZP mana ZP? ZP net sell ya. Jadi kayaknya ZP ini udah mulai taking profit dan posisi untuk ZP yang jaga barang di saham jaga harga di saham bumi ya kayaknya sih ini AKBK ini ya yang mulai masuk. Dan kalau saham bumi secara teknikal sih ini secara teknikal selama dia masih berada di range konsolidasinya ini itu masih ada kemungkinan uptrend ya selama masih konsolidasi dulu ya. Oke untuk saham bumi kemungkinan besok ya bakal konsolidasi dulu ke area antara 103 sampai 116. Oke untuk saham bumi selanjutnya kita cek yang terakhir BMTR ya. BMTR soalnya hari ini turun turun dan dia tapi dia belum breakout di bawah 384. Kalau kita cek untuk transaksi BMTR hari ini BMTR hari ini yang net buy paling banyak BKAODX ya, kemudian yang jualan GRPDLG ya. EP-nya jualan 2,8 M. Nah, jadi EP ya mulai jualan perlu hati-hati. Untuk asingnya net buy tapi ya, net buy cukup banyak ini BK 13,4 M. Jadi asingnya yang jaga barang menggantikan si EP. Kemungkinan untuk BMTR ini karena apa ya? Ya karena asingnya udah mulai masuk. Jadi ada harapan sih untuk BMTR ada harapan selama dia nggak break dan di bawah 384 ya masih ada harapan untuk BMTR konsolidasi dulu paling enggak. Kalau konsolidasi selama konsolidasi itu ada yang melakukan akumulasi berarti untuk BMTR ada kemungkinan buat naik tapi nunggu ada akumulasi dulu. Mungkin kalau EP-nya udah mulai keluar yang akumulasi bisa bandar lain misalnya BK atau siapa kita juga nggak tahu, lihat aja nanti. Oke terima kasih ini aja untuk analisa kita hari ini semoga bermanfaat dan disclaimer. Oke